Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di Ahmad Faisal Channel. Kali ini saya akan membahas materi operasi hitung satuan waktu, di mana materi ini ada di Matematika kelas 5. Nah, untuk lebih lanjut kita akan bahas satu persatu contoh soal maupun soal-soal yang akan saya berikan. Oke, operasi hitung satuan waktu. Nah, pada satuan waktu kali ini saya akan membahas di satuan jam, ya, menit, dan juga detik. Jadi satuan waktu ini saya akan berfokus di jam, menit, dan juga detik. Nah, kalian perhatikan tabel yang saya tampilkan itu tabel satuan waktu, ya. Di situ tabelnya adalah 1 jam sama dengan 60 menit, kemudian 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, di situ tabelnya yang harus kalian pahami dan juga harus kalian hafalkan, ya. Nah, contoh soal dalam satuan waktu, contohnya 3 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, di sini kita perhatikan dulu dalam penyelesaian soal pada contoh soal nomor 1, yaitu kalian perhatikan satuan waktunya, yaitu jam sama menit. Artinya, jam ini akan kita ubah ke menit, ya. Nah, kalian lihat tabelnya, ya. Pada tabel di situ terdapat 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, 1 jam 60 menit. Posisi jam, ya, posisi satuannya jam ke menit itu posisinya sama dengan yang ada di tabel, ya, 1 jam 60 menit. Artinya 3 jam sama dengan menit ini. Nah, 3 jam ini kita kalikan, ya. 3-nya kita kalikan dengan 60, ya. Jadi 3 dikali 60 hasilnya adalah 180. Jadi 3 jam itu sama aja dengan 180 menit, ya. Berikutnya contoh nomor 2. 2/3 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, di sini kalian perhatikan, ya, satuannya, di mana satuannya itu ada menit dan juga detik. Artinya yang akan kita ubah itu adalah menit ke detik. Ya, ingat, menit ke detik. Nah, kalian lihat tabelnya, menit ke detik. Di sini ada 1 menit sama dengan 60 detik. Yang akan kita ubah adalah menit ke detik, ya. Posisinya menit ke detik. Nah, di situ 1 menit 60 detik, artinya 2/3 menit ini akan kita kalikan, ya. Jadi 2/3, ya, dikali 60. Karena kan 1 menit itu 60 detik, berarti 2/3 dikali 60. Nah, di sini 2/3 dikali 60 ini sama dengan materi pecahan, ya. Artinya di sini perkalian pecahan. Tentunya kalian pasti bisa dalam menghitung perkalian pecahan ini, ya. Boleh kalian kalikan dulu atau kalian bagi. Nah, di sini saya lebih ke pembagian terlebih dahulu, ya. Jadi 60 ini kita bagi dengan angka 3. 60 bagi 3 itu hasilnya kan 20, ya. Nah, baru kalian kalikan dengan 2-nya. 2 dikali 20 hasilnya adalah 40, ya. Jadi 2/3 menit itu sama saja hasilnya dengan 60 detik, ya. Itu contoh yang saya berikan, 2 contoh soal. Nah, berikut saya tampilkan soal-soal, yaitu sebanyak 6 soal yang akan saya kerjakan dan saya bahas bagaimana cara pengerjaan di setiap soal-soalnya. Kita lanjut saja ke pembahasan soal nomor pertama, yaitu di mana soalnya 1/3/4 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, di sini kalian perhatikan satuan waktunya, di situ jam ke menit. Artinya jam ini akan kita rubah ke menit, ya.
jamnya kita ubah ke menit. Nah, kalian perhatikan tabel yang saya tampilkan di sini ya. Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu ya. Di situ kan 1/3/4 itu pecahan campuran. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Jangan sampai lupa materi pecahan ya, merubah bentuk-bentuk pecahan. Nah, di situ 1/3/4 itu merupakan pecahan campuran dan kita ubah menjadi pecahan biasanya yaitu 7/4. Nah, 7/4 jam kita akan ubah ke menit. Jam ke menit ya. Pada tabel situ 1 jam sama dengan 60 menit. Artinya 7/4 ini akan kita kalikan dengan 60. Seperti itu. Nah, di sini kita bagi saja ya. Kita bagi terlebih dahulu 60 bagi 4 itu hasilnya 15. Kemudian kalian tinggal kalikan 7 kali 15. Hasilnya adalah 105. Nah, jadi 1/3/4 jam itu sama saja dengan 105 menit. Kemudian contoh nomor 2, 15 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, kalian perhatikan satuan waktunya. Di sini ada menit ke detik. Nah, di sini yang dirubah adalah menit ke detik ya. Menit ke detik. Nah, kalian perhatikan tabelnya 1 menit 60 detik ya, menit ke detik sama posisinya, menit ke detik. Nah, artinya di sini 15-nya kalian kalikan ya dengan 60. 15 dikali 60, maka hasilnya adalah 900 detik. Jadi 15 menit itu sama saja dengan 900 detik. Kemudian soal yang ketiga, 2 menit 45 detik sama dengan titik-titik detik. Nah, di sini kita tampilkan dulu ya tabelnya. Kemudian kalian perhatikan di sini satuannya menit dan detik. Nah, menit dan detik ini akan kita ubah masing-masing ke detik. Artinya 2 menit ini akan kita ubah ke detik dan juga 45 detik ini kita ubah juga ke detik. Nah, langkahnya yang pertama adalah di sini kita ubah dulu soalnya ya. Di situ kan 2 menit 45 detik. Nah, di sini kita ubah menjadi 2 menit ditambah 45 detik. Ini udah pasti penjumlahan ya. Nah, kemudian tadi kan kita akan merubah 2 menit itu ke detik ya. 2 menit ke detik. Nah, kalian perhatikan tabelnya, kalian cari menit dan detik ya, menit ke detik. Nah, di sini ada 1 menit 60 detik. Nah, artinya perubahan menit ke detik ini berarti kita kali. Jadi 2 dikali 60 ya. Kemudian ditambah dengan 45 detik. Tadi 45 detik akan kita rubah ke detik. Nah, karena satuannya sama, detik ke detik, berarti 45 detik ini tidak ada perubahan. Jadi tetap bilangannya itu 45 detik ya. Jadi kalau satuannya sama, berarti tidak ada perubahan, tetap sama. Jadi 45 detik ya berarti tidak ada yang berubah karena yang soalnya itu diubah ke detik ya, berarti nggak usah berubah 45 detiknya. Kemudian selanjutnya 2 kali 60 itu hasilnya adalah 120 detik ditambah 45 detik. Maka hasil penjumlahannya adalah 165 detik. Jadi 2 menit 45 detik itu sama saja dengan 165 detik. Kemudian soal yang keempat, 1/3 jam ditambah 360 detik sama dengan titik-titik menit. Nah, ini sebenarnya soalnya hampir sama seperti kayak nomor 3 ya. Nah, tapi nanti ada sedikit perbedaan yang harus kalian perhatikan ketika saya menjelaskan soal nomor 4 ini. Nah, kalian perhatikan satuannya ya. Satuan waktunya itu jam dan detik. Ya, artinya 1/3 jam ini akan kita ubah menjadi menit.
Sedangkan 360 detik ini akan kita ubah juga ke dalam menit. Nah, di sini semuanya berubah ya. Jadi jam diubah ke menjadi menit dan juga detik kita ubah ke dalam menit. Nah, perubahannya kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama adalah sepertiga jam. Sepertiga jam ini ke menit. Nah, kalian perhatikan tabelnya. 1 jam ke menit. Artinya posisi jam ke menit ini sama dengan di tabel jam ke menit. 1 jam 60 menit. Nah, karena posisinya sama, berarti 1/3 ini kita kalikan dengan 60. Ya, 1/3 dikali 60 ditambah 360 detik. Nah, 360 detik ini akan kita ubah ke menit. Nah, kalian cari detik ke menit pada tabel yang sudah saya tampilkan ya. Nah, di situ tidak ada perubahan detik ke menit ya. Di situ ada 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik. Sedangkan soalnya ini yang perubahannya adalah detik ke menit. Nah, di sini pada tabel adanya 1 menit 60 detik. Artinya ada perbedaan posisi ya. Kalau di soal itu detik ke menit. Nah, detik ke menit berarti posisinya terbalik ya. Kalau di tabel itu menit ke detik. Sedangkan soalnya yang kita butuhkan adalah detik ke menit. Nah, jika posisinya terbalik ya, detik ke menit, maka 360 ini kita bagi dengan 60. Jadi kalau posisinya terbalik satuannya ya, maka cara pengerjaannya adalah dibagi. Ya, paham ya? Kalau di soal itu detik ke menit, sedangkan di tabel itu menit ke detik ya, 1 menit 60 detik. Nah, berarti kan posisinya terbalik tuh, maka cara pengerjaannya adalah dibagi ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, setelah langkah kali ataupun baginya, kita akan langsung kerjakan satu persatu ya. 1/3 dikali 60. Nah, ini kita bagi saja terlebih dahulu. 60 dibagi 3 itu hasilnya 20 dan kalian kalikan 1 kali 20 hasilnya adalah 20. Ditambah hasil perkalian 360 dibagi 60. Nah, kalian cari dengan coret-coretan ya, 360 dibagi 60 itu hasilnya adalah 6. Jadi 20 ditambah 6 hasilnya adalah 26 menit. Jadi hasil dari 1/3 jam ditambah 360 detik itu sama saja waktunya dengan 26 menit ya. Mudah-mudahan kalian paham pada pembahasan soal nomor 4 ini ya. Kemudian soal berikutnya ya, soal nomor 5, 120 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, kalian lihat tabelnya, menit akan kita ubah menjadi bentuk jam. Nah, sedangkan di tabel di sini ada 1 jam 60 menit ya, tidak ada perubahan menit ke jam. Nah, artinya di sini ada perbedaan posisi ya, terbalik. Ya, kalau di soal itu menit ke jam, tapi kalau di tabel itu kan jam ke menit. Nah, kalau misalkan satuannya terbalik, maka cara pengerjaannya dibagi. Berarti 120 dibagi 60 ya. Itu hasilnya adalah 2. Berarti 120 menit itu waktunya sama saja dengan 2 jam. Kemudian soal nomor 6 yaitu 7 jam dikurang 7.200 detik sama dengan titik-titik jam. Nah, ini sebenarnya sama soalnya dengan nomor 3 dan 4 kalau nggak salah ya tadi sebelumnya. Nah, di sini tapi dikurang ya, 7 jam dikurang 7.200 detik. Nah, kalian perhatikan satuannya, di sini akan kita ubah setiap satuannya yang berbeda ke arah jam. Nah, 7 jam ini akan kita ubah ke jam. Nah, kalau jam sama jam, kalau satuannya sama berarti tidak usah kalian rubah ya, berarti tetap angkanya sama. Nah, di sini yang 7.200 detik. Nah, detik ini akan kita ubah ke dalam jam ya. Kita lanjut saja ke langkah-langkahnya dalam pengerjaannya. Yang pertama adalah 7 jam. Nah, 7 jam akan kita ubah ke jam. Nah, ini sama, berarti tidak ada perubahan ya.
karena satuannya sama, jam ke jam. Yang akan kita rubah berarti yang 7.200 detik ke jam. Nah, kalian perhatikan tabelnya ya. Di situ tabelnya ada perubahan 1 jam ke detik. 1 jam itu sama saja dengan 3.600 detik. Sedangkan soalnya perubahannya itu detik ke jam. Nah, berarti di sini ada perbedaan posisi ya. Posisinya terbalik. Kalau posisinya terbalik, berarti cara pengerjaannya dibagi. Berarti 7.200 dibagi 3.600. Kemudian 7 jam dikurang hasil dari 7.200 dibagi 3.600. Nah, di sini nolnya kita coret saja ya. Karena nolnya sama-sama punya 2, kita coret dua-duanya. 7.200 kita coret nolnya 2. 3.600 kita coret nolnya 2. Jadi pembagiannya tinggal 72 dibagi 36. Nah, itu hasilnya adalah 2. Berarti 7 jam dikurang 2. 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5 jam. Jadi 7 jam dikurang 7.200 detik itu sama saja waktunya dengan 5 jam. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Intinya adalah kalian perhatikan satuan waktunya ya, baik pada soal maupun pada tabelnya. Jika posisinya satuannya tidak sesuai dengan di tabel, berarti cara pengerjaannya pembagian ya. Tapi kalau misalkan posisi satuan pada soal dan juga pada tabel sama posisinya, berarti cara pengerjaannya tinggal kalian kalikan. Nah, mungkin ini saja. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.